Adam yang ditampar Joshua berteriak. Jika kita ingin mengumumkannya, maka kita harus menyerahkan Zachary ke pengadilan. Dan biarkan pengadilan federal mengadili dia atas kejahatannya. Darwin juga kembali sadar dan berkata, benar. Sinta, hatimu benar-benar beracun. Kamu tidak hanya menginginkan kehidupan cucuku, kamu ingin menyeret keluarga Faye ke dalam jurang. Jika itu umum seperti yang Anda katakan, mengapa Anda ingin cucu saya membayar untuk hidupnya? Jika kita menyerahkannya ke hukum, dia akan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Sinta bertanya, apakah Anda tidak memikirkan mengapa Pak Renza tidak menyerahkan video itu begitu saja? Kepada polisi, apakah rencana ini benar-benar layak? Mengapa dia melakukan upaya ekstra untuk datang ke keluarga Faye dan membiarkan kita membicarakan solusinya sendiri? Kerumunan tercengang oleh pertanyaannya. Terutama Daron, seluruh orang langsung tercerahkan. Kata-kata Sinta membuatnya akhirnya menyadari inti masalahnya. Dia tidak bisa menahan desahan dalam hatinya, mengapa saya tidak memikirkan lapisan ini? Tama ini datang ke pintu, dia pasti tidak puas dengan cara yang tidak biasa untuk menyelesaikan masalah. Saat seperti ini, jika masih berpikir untuk mengandalkan sistem peradilan untuk menyelamatkan Zachary dari kehidupan anjing binatang buas ini, hanya bisa mengatakan bahwa kita semua belum memikirkan kunci masalah ini. Tama yang bisa datang ke pintu, itu berarti dia pasti berencana menggunakan kemampuannya untuk menyelesaikan masalah ini. Dan dengan gaya tindakannya, apakah itu kehidupan Zachary atau reputasi keluarga Faye? Tidak mungkin untuk menyelamatkan. Dia meminta semua orang untuk mengekspresikan pandangan mereka, dan itu hanya sebuah ujian. Zachary melakukan dosa besar, bagaimana itu bisa memuaskan Tama hanya dengan membayar nyawanya? Sungguh menggelikan bahwa saya hanya berpikir untuk menggunakan uang untuk menekan segalanya. Yang dengan sendirinya memprovokasi Tama, bagaimana dia bisa membiarkan? Memikirkan hal ini, dia tidak bisa tidak menatap Sinta, berpikir dalam hatinya. Sepertinya dialah yang melihat segalanya dengan lebih jelas. Sinta melanjutkan, Tuan-tuan. Masalah ini, meskipun kesalahan langsung adalah Zachary saja. Tetapi Anda tidak pernah berpikir, mengapa dia bisa melakukan begitu banyak kejahatan yang tidak manusiawi, tetapi masih bisa lolos? Mengandalkan, bukan pada sumber daya, dana, kontak keluarga Faye yang kuat untuk mendukungnya. Kalau tidak, jika dia hanya orang biasa, dengan kemampuannya sendiri, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukan begitu banyak kejahatan. Bahkan mungkin sejak lama dia akan terungkap atau ditangkap karena berbagai hal. Itu adalah kekuatan dan aura keluarga Faye yang membantunya menutupi kejahatan di tubuhnya, yang memungkinkan dia melakukan kejahatan berulang kali sambil lolos begitu saja. Jadi, dari sudut pandang ini, keluarga Faye memiliki tanggung jawab yang tak terelakkan untuk ini. Masing-masing dari kita di keluarga Faye juga memiliki tanggung jawab yang tak terelakkan. Itulah mengapa, pada saat ini, yang benar-benar perlu kita lakukan adalah menghadapi kesalahan kita. Dan mengambil inisiatif untuk mengungkapkan semua ini kepada semua orang. Selain itu, kita harus dengan tulus meminta maaf dan secara aktif memberikan kompensasi. Jika kami bisa membuat publik memahami kami beruntung. Jika publik tidak mau mengerti, kita hanya bisa menanggung semua konsekuensinya sendiri. Kata-kata Sinta membuat setiap anggota keluarga Faye malu tak terkira. Kata-kata ini membuat mereka benar-benar menyadari bahwa mereka tidak bersalah, dan keluarga Faye juga tidak. Mereka sebelumnya berpikir untuk mengorbankan Zachary sendirian untuk menyelamatkan reputasi seluruh keluarga, yang setara dengan melalaikan tanggung jawab mereka di depan Tama. Darwin adalah orang pertama yang sadar kembali saat ini. Dia memandang Tama dan berkata dengan ngeri, Tuan Renza, alasan mengapa Anda mendorong penculikan Zachary menjadi pusat perhatian global, adalah itu hanya untuk membuat sisa keluarga Faye menjadi kekalahan. Tama mencibir dan berbicara, saya hanya ingin membuat Zachary, serta keluarga Faye bayar harga untuk mengatasi masalah ini.
Zachary telah melakukan begitu banyak hal tidak berperasaan, hal-hal ini pantas untuk diungkap sepenuhnya. Setelah mengatakan itu, Tama menatap Sinta dan berkata dengan puas. Nona Fei, begitu banyak orang dan begitu banyak mulut di keluarga Fei. Hanya Anda satu-satunya yang berbicara solusi yang benar-benar tulus. Apa yang dipikirkan orang lain di kepala mereka hanyalah bagaimana menekan masalah ini. Dan terus terang, mereka hanya ingin melalaikan tanggung jawab mereka. Kemudian, dia melihat sekeliling untuk waktu yang lama, menatap anggota keluarga Fei, berkata dengan suara dingin. Dari lubuk tulangmu, kamu tidak memiliki hati yang bersalah tentang masalah ini. Beraninya Anda ingin mengandalkan uang untuk menyelesaikannya. Saya bertanya kepada Anda, apakah uang sangat kuat? Tak satu pun dari anggota keluarga Fei berani menanggapi saat ini. Tama memandang Daron dan bertanya dengan suara dingin. Penatua Fei, jika saya ingat dengan benar, Anda sudah berusia lebih dari 90 tahun ini, kan? Daron buru-buru menjawab dengan rasa takut dan gentar. Ya Tuan Renza, saya berusia 96 tahun ini. Tama mengangguk dan menatapnya dan bertanya. 96 sudah umur yang panjang, tetapi Anda masih ingin membeli pil peremajaan di usia yang begitu tua. Jadi kamu masih belum hidup cukup lama, kan? Daron berkata dengan canggung, ya, kamu benar, siapa yang tidak ingin berumur panjang? Aku juga benar-benar merasa bahwa aku belum hidup cukup lama. Tama bertanya secara retoris, kalau begitu izinkan saya bertanya, karena Anda, seorang lelaki tua yang hampir berusia 100 tahun. Belum hidup cukup lama, lalu menurutmu gadis-gadis yang dibunuh oleh Zachary itu? Siapa yang berusia remaja dan 20-an, apakah mereka hidup cukup lama? Daron tidak menyangka bahwa Tama benar-benar kembali ke topik gadis-gadis lugu itu. Pada titik ini, dia hanya bisa menegangkan kepalanya dan berkeringat. Mereka pasti tidak hidup cukup lama. Suara Tama mengangkat beberapa poin, dan dia dengan dingin bertanya. Lalu karena mereka tidak cukup hidup, kamu membayar uang untuk menghidupkan mereka kembali dari kematian? Daron hanya bisa berkata dengan sangat malu, Tuan Renza. Lebih banyak uang tidak dapat menghidupkan kembali orang, tetapi jika kompensasinya cukup uang, pasti akan memberikan solusi yang memuaskan bagi keluarga mereka. Dan bisa membuat keluarga mereka diberi pakaian dan makanan seumur hidup. Tama mendengus dan mengangguk, ya, kau benar. Ini adalah pemikiran yang melekat pada Anda orang kaya. Membunuh seseorang karena iseng, atau secara tidak sengaja menabrak seseorang. Atau membunuh seseorang karena kesalahan yang tidak disengaja. Di mata kalian orang kaya, itu semua bisa diselesaikan dengan uang. Bahkan Anda dapat menggunakan uang yang berlebihan dan sangat besar sehingga keluarga korban tidak hanya tidak membencimu di dalam hati mereka tetapi juga tidak bisa tidak menghargaimu. Bahkan jika mereka pergi ke pengadilan, mereka juga akan menunjukkan pemahaman mereka tentang Anda di depan hakim. Berbicara di sini, Tama tiba-tiba menjadi bersemangat secara emosional dan bertanya dengan keras. Tetapi, bahkan jika Anda dapat menggunakan uang itu untuk membuat keluarga korban berterima kasih kepada Anda. Para korban yang mati di tanganmu, tidak mungkin lagi untuk bangkit dari kematian. Mereka tidak bisa lagi merasakan keindahan dunia dan menjalani sisa hidup mereka dengan cara yang alami. Jadi, siapa yang memberitahu Anda bahwa jika Anda memberikan sejumlah uang dan memberi kompensasi kepada keluarga korban, masalahnya akan diselesaikan dengan sempurna? Siapa yang memberimu kepercayaan buta ini? Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.